Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Thaw 2022. Menceritakan tentang saudara kembar yang berhasil selamat dari penyerangan psikopat 20 tahun lalu. Meskipun sekarang psikopat tengah di penjara, hidup mereka bukannya tenang, melainkan semakin tersiksa, di mana psikopat ini masih mengincar mereka lewat mimpi. Akankah mereka bisa terbebas dari psikopat? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang dibuntuti psikopat di jalan yang gelap dan sepi. Belum sampai terjadi sesuatu, ternyata itu adalah mimpi dari seorang wanita bernama Maddie. Namun aneh, di dalam mimpinya Maddie seakan-akan menjadi saudara kembarnya yaitu Abby. Kemudian pagi itu Maddie mendengarkan berita hangat mengenai proses hukuman mati yang akan dilakukan seorang tahanan bernama Jackson, di mana dia adalah psikopat yang sangat sadis. Tak tanggung-tanggung, pembunuhan berantai yang dilakukannya sudah memakan 26 korban. Tapi 2 orang diantaranya selamat, tidak lain itu adalah saudara kembar Abby dan Maddie. Meskipun mereka selamat, psikopat yang merupakan pengikut sekte ini terus menghantui mereka di dalam mimpi, seolah-olah tak ingin melepaskan mereka. Berusaha untuk tetap terjaga, sialnya Maddie tidak sengaja tertidur. Masih dalam kelanjutan mimpi yang tadi, Maddie tersadar dan terjebak di dalam mobil yang kini sedang diderek psikopat. Beruntung pengendara mobil di sampingnya menyadari hal itu dan berniat menolong Maddie. Baru aja merasakan lega, Maddie mendadak panik ketika psikopat membunuh si pengendara. Maddie dibangunkan oleh gelas jatuh yang ia pegang. Sejak tanggal eksekusi psikopat Jackson ditetapkan, mimpi Maddie sekarang jauh lebih intens. Dan karena sangat mengganggu, Maddie menemui psikiaternya bernama Tom, di mana Tom juga pernah menangani Abby. Setelah menceritakan semuanya, Maddie penasaran apakah Abby mengalami mimpi yang sama, sebab semenjak dia dan Abby bertengkar, Maddie tak bisa menghubungi Abby sampai saat ini. Tony tak menjelaskan secara detail, hanya saja Abby mengalami sulit tidur. Sesi curhat sudah selesai, kemudian Maddie menuju tempat pembunuhan orang tuanya. Di sisi lain, Abby dan suaminya yang bernama Ethan rupanya sudah berada di kediaman psikopat yang sekarang disegel polisi. Yakin ada sesuatu yang akan membantu menghentikan mimpi Abby, lantas ia menerobos masuk, sedangkan Ethan menunggu di luar. Saat berada di dalam, Abby menggeledah barang-barang. Di waktu yang bersamaan, dari jarak jauh psikopat membacakan mantra untuk Abby, sehingga membuatnya mengantuk dan akhirnya tidur. Karena Abby tak kunjung keluar, Ethan pun menyusul. Pas ditemuin, Abby nampak seperti orang abis pingsan. Masih dalam pengaruh mantra psikopat, di situ Abby memukul Ethan hingga pingsan. Kembali ke Maddie yang sudah sampai. Melihat tempat itu, Maddie teringat masa lalu, di mana malam itu Maddie dan Abby menyaksikan dengan jelas orang tuanya dibunuh oleh psikopat Jackson. Di tengah kepanikan, Abby kabur meninggalkan Maddie yang terjebak di mobil. Namun begitu Maddie berhasil melarikan diri, ia melihat Abby sedang dibawa psikopat. Beruntung ada warga lokal yang lewat dan menembak psikopat. Itulah kejadian psikopat ditangkap sekaligus pembunuhan terakhirnya. Lagi dan lagi Maddie tak sengaja tertidur. Di kelanjutan mimpinya itu, mobil Maddie masih diderek psikopat. Di tengah perjalanan, psikopat menepi di suatu tempat. Lalu tak lama terlihat 3 pemotor berhenti tidak jauh dari lokasi Maddie. Teriakan Maddie tidak terdengar, akhirnya ia menggunakan senter untuk memberitahu posisinya. Semua penjelasan Maddie membuat mereka tak ada yang percaya, hingga salah satu di antara mereka mengecek ke dalam. Karena lama nggak datang-datang, si Kibo menyuruh temannya untuk menyusul, sementara dia akan memecahkan jendela mobil Maddie. Tanpa diduga, si Kibo tewas dibunuh psikopat. Mendengar teriakan histeris Maddie, 2 orang yang tersisa datang menghampiri.
Setelah membunuh 2 orang yang tersisa, psikopat kemudian membawa Maddie pulang ke rumah. Sesudah memarkirkan mobil Maddie di antara rongsokan mobil, psikopat lalu pergi begitu saja. Kesempatan itu dimanfaatkan Maddie untuk memecahkan kaca mobil. Maddie sudah berhasil keluar dari mobil. Sambil melihat situasi sekitar, perhatian Maddie tertuju pada simbol aneh yang dihias menggunakan organ manusia. Namun ada hal yang mengejutkan, yaitu terdapat gelang Abby tergantung di simbol itu. Saat Maddie memegangnya, simbol itu seperti terhubung ke psikopat. Dari kekuatan supranatural yang dilakukan psikopat, Maddie mendapat simbol aneh itu di telapak tangannya. Maddie dibangunkan oleh penjaga, kemudian detektif memberitahu Maddie bahwa Abby berada di rumah sakit. Hey Tom, it's Maddie. I just got a call from Abigail was called on security. Kondisi Abby sangat memprihatinkan, di mana kedua tangan dia diborgol akibat menyerang 3 pemotor dan suaminya. Namun lebih anehnya, dia meninggalkan simbol di lokasi kejadian yang sama seperti psikopat lakukan 20 tahun lalu. Maddie heran, kok bisa mirip dengan mimpi yang ia alami barusan. Merasa hanya kebetulan dan yakin itu juga bukan ulah Abby, Maddie kemudian menjenguk Ethan di lantai bawah. Tepat saat kedatangan Maddie, psikopat yang berada di penjara langsung mengendalikan Ethan, di mana Ethan menjadi aneh dan mendorong Maddie hingga pingsan. Kembali ke mimpi Maddie yang berlanjut. Di situ tangan Maddie terluka tapi sembuh lagi. Ya memang itu tidak nyata tetapi sungguhan. Kemudian saat ia mencari jalan keluar, Maddie melihat psikopat lagi sibuk membuat simbol. Nampak organ manusia dijadikan hiasan simbol. Maddie yang melihatnya pun sampai mual hingga mengalihkan pandangan. Entah dari mana tiba-tiba psikopat di belakang Maddie. Berupaya tidak ketahuan, tetapi sial Maddie tak sengaja menimbulkan keberisikan dan psikopat itu mengejar Maddie. Lagi-lagi Maddie membuat keberisikan sampai akhirnya psikopat datang menghampiri. Sebelum psikopat menangkapnya, Maddie berhasil melarikan diri dari bangku bus yang bolong. Di waktu yang bersamaan, di dunia nyata, polisi mempersiapkan eksekusi mati untuk psikopat. Selama persiapan berlangsung, psikopat membacakan mantra untuk mengendalikan Abby. Maddie yang masih belum sadar, di dalam mimpinya ia tertangkap dan diikat rantai yang disambung ke mobil derek. Upaya Maddie melakukan perlawanan tiada hasil. Akhirnya dia berpura-pura pingsan dan berhasil psikopat itu meninggalkan dirinya. Kondisinya yang sulit bergerak bebas, Maddie kesulitan melepaskan diri. Tapi dengan usaha yang keras, Maddie bisa membuka rantai meski kakinya harus terluka. Di tengah pelarian, Maddie membuang senter dan sepatu untuk mengelabui psikopat. Namun di luar dugaan, psikopat muncul di hadapan Maddie. Perlawanan Maddie pun mampu membuat dirinya terlepas dari cengkraman psikopat. Maddie membiarkan psikopat mengejarnya dan berhasil menjebak psikopat di dalam mobil. Setelahnya, Maddie melarikan diri kembali dan di mimpinya itu ia bertemu Ethan lagi. Menyadari sosok yang dilihat bukan Abby, Ethan malah ketakutan lalu pergi tanpa mendengarkan penjelasan Maddie. Di depan matanya, Maddie melihat Ethan ditabrak psikopat. Namun aneh, bekas peristiwa itu dengan cepat menghilang. Di sisi lain, Tom tiba di rumah sakit. Nah, jika di dunia mimpi, saat ini mobil Tom sedang diderek psikopat. Tidak lain tidak bukan, ini tanda bahwa siapa saja yang berhubungan dengan Maddie akan diincar. Untuk bisa Tom dilepaskan, Maddie sengaja menarik perhatian psikopat. Setelah membuat psikopat pingsan, Maddie menemui Tom. Mobil Tom mogok, akhirnya mereka memilih mobil lain. Saat berusaha menyalakan mobil, psikopat muncul lalu menyerang Maddie.
Medi berpura-pura tak berdaya, dan saat detik-detik psikopat akan membunuhnya, Medi menyetrum psikopat. Seakan mereka semua terhubung. Di dunia nyata, para dokter melakukan pacu jantung ke Abby, sementara psikopat tengah menjalani hukuman matinya. Tanpa diduga, ternyata psikopat itu adalah Abby. Setelah psikopat dan Abby sudah tewas, sekarang psikopat merasuki jiwa Medi. Dan di saat itu pula, Medi yang sudah terbangun membunuh Tom yang berada di hadapannya. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya guys, menegangkan sekali bukan? Berhasil selamat dari serangan psikopat bukanlah hal yang beruntung bagi mereka. Justru itu membuat kekacauan baru di kehidupan Medi dan Abby. Dengan ditetapkannya eksekusi mati, psikopat menahan jiwa Abby di dalam mimpi. Hingga kekuatan supranatural psikopat membuat saudara kembar ini tanpa sadar saling bunuh. Dan di akhir film bisa kita lihat Medi dirasuki psikopat, di mana jiwa Medi sekarang terjebak di dalam mimpi selamanya. Nah, itulah alur cerita dari film Saw. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.